Joko Tingkir atau Mas Garibet ialah Sultan Pajang, sebuah wilayah yang kini terletak di bagian barat daya kota Surakarta. Dikenali dengan nama kebesaran Sultan Hadiwijaya. Beliau juga dikenali sebagai Adipati Pajang sebelum ia menjadi sultan. Sultan Hadiwijaya atau yang sering disebut dengan Joko Tingkir. Beberapa dari kita mungkin lebih akrab dengan nama Joko Tingkir dan tidak menahu siapa sebenarnya beliau. Beliau juga dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya, merupakan sosok pendiri dari Kerajaan Pajang yang bertahta pada tahun 1568 sampai 1586. Berdasarkan Babat Tanah Jawi, kumpulan teks berbahasa Jawa yang berisi sejarah raja-raja yang pernah berkuasa. Selepas wafatnya Sultan Trenggono, tahta Kerajaan Demak jatuh ke tangan Sedolapen, saudara dari Trenggono. Kemudian dibunuh oleh Prawoto, putra Trenggono. Kerajaan Demak sendiri telah berdiri sejak 1500 dengan raja yang pertama adalah Raden Patah. Pembunuhan yang terjadi ini mengakibatkan terjadinya perang sipil yang mengakibatkan Prawoto dibunuh oleh Aryo Panangsang, putra Sedolapen. Hal ini kemudian menyebabkan Sultan Hadiwijaya sebagai ipar dari Sedolapen angkat senjata, dan dengan dukungan oleh tokoh terkemuka kerajaan seperti Ki Ageng Pamanahan dan Ki Penjawi, Sultan Hadiwijaya berhasil mengalahkan Aryo Panangsang dan memperoleh tahta Kesultanan Demak. Setelah memenangkan perang sipil dan menguasai kerajaan Demak, Sultan Hadiwijaya memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang dan berakhirlah Kesultanan Demak dan sejarah kerajaan Pajang pun dimulai. Sultan Hadiwijaya memegang peran penting dalam berdirinya Kesultanan Mataram Islam dengan memberikan Ki Ageng Pamanahan dan putrinya Sutawijaya wilayah di Kota Gede yang nantinya menjadi ibu kota Kesultanan Mataram Islam, dan kini Kota Gede masuk ke dalam wilayah Yogyakarta. Mengetahui perjalanan Joko Tingkir yang dalam hidupnya tak luput dari balas dendam menjadikan kisahnya menarik untuk diangkat dalam pementasan drama seperti Ketoprak. Tak mengherankan jika pada akhirnya ada seorang politisi atau siapapun yang menjadikan kisah dari Joko Tingkir sebagai contoh dari kejadian balas dendam. Membicarakan Joko Tingkir sejatinya tidaklah lengkap jika menyertakan banyak sekali mitos-mitos dan menyelimuti kisah-kisah beliau. Mitos-mitos yang melekat pada diri Joko Tingkir. Kisah hidup Joko Tingkir telah menjadi mitos bagi sebagian masyarakat Indonesia. Boleh jadi ada beberapa masyarakat yang sudah berada dalam tahap pemikiran bahwa Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya tidak pernah benar-benar ada, lantaran banyaknya mitos yang menjadikan sosoknya menjadi legenda. Legenda yang paling fenomenal adalah pertarungan melawan buaya. Salah satu kisah rakyat paling populer saat Joko Tingkir berhasil memenangkan pertarungan melawan buaya, yang kemudian buaya yang dikalahkannya tadi mengawal perjalanannya. Kisah bermula saat Joko Tingkir mendapat restu dari gurunya untuk kembali ke Demak. Sebelumnya Joko Tingkir pernah tinggal di Demak sebagai perwira di pasukan kerajaan, tetapi beliau harus diusir akibat suatu insiden. Joko Tingkir pergi dengan menaiki sebuah rakit bersama 3 orang rekannya. Di tengah perjalanan Joko Tingkir dihadang oleh pasukan buaya. Setelah melewati pertarungan sengit, Joko Tingkir berhasil mengalahkan Raja Buaya. Sebagai bentuk pengakuan atas kekalahannya, gerombolan buaya itu pun berbalik menjadi pengawal rombongannya. Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya adalah salah satu tokoh yang ada dalam sejarah Indonesia. Sayangnya, disebabkan terlalu banyak mitos-mitos yang berkembang di masyarakat mengakibatkan pengetahuan sebutannya menjadi ketutup kabut.
Sulit untuk diketahui mana cerita yang sungguh terjadi dan mana yang sekedar rekaan. Sebagai generasi muda yang cerdas, sudah semestinya kita mengetahui dengan lebih detail tentang tokoh ini. Tentunya dengan menelusuri kisahnya secara terperinci, supaya dapat membedakan mana yang cerita fakta dan mana yang fiktif. Demikian tadi sedikit pengetahuan tentang Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Semoga membantu pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.